Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, alladhi wahhada al-mu'minina bil-iman wa hazzarahum min al-firqa wal-khusuma wal-udwan wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, yaitu nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dan nikmat kedua bagi ini, Masya Allah, kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala telah dihantarkan ke rumah beliau, yaitu masjid, untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, amalan kita pagi ini yaitu sholat subuh berjamaah, doa kita, sujud kita, qiyam kita, semuanya oleh Allah diterima pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Maka itu adalah sebuah bukti atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tanpa batas dan kadar. Bapak Ibu sekalian, kita tidak merasakannya, bahkan seolah-olah kita bangun pagi ini betul-betul karena kemauan kita, tapi sebetulnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita kembali mengucapkan kalimat hamdalah sama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sama-sama kita hadiahkan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau, dan insya Allah apabila Allah meridainya, kita sama-sama akan duduk bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sama-sama kita hadiahkan salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya muliakan para sesepuh, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah selalu melindunginya dan memberikan keberkahan kepadanya. Dan yang kedua yang kami muliakan, jemaah sekalian, jemaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah hadir pagi ini di tempat ini oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, yang sakit oleh Allah diangkat penyakitnya, yang punya masalah oleh Allah dilapangkan segala masalahnya, dan yang punya hutang oleh Allah dilunaskan hutangnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini saya sangat bangga dan bahagia sekali. Kita setelah pulang Lebaran kemarin, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan jemaah warga Safir. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul di bulan Syawal ini. Kita awali hari ini dengan kembali mengulang dan mengaktifkan kajian subuh. Alhamdulillah, saya selaku pengurus DKM Masjid Al-Hijrah kali ini sangat-sangat mengucapkan dan bahagia sekali kepada jemaah sekalian yang telah support dan telah memajukan, memakmurkan masjid kita ini. Ini adalah masjid Bapak Ibu sekalian. Ayo sama-sama kita hidupkan kembali wajah-wajahnya, tempatnya sebagaimana kita menghidupkan di bulan suci Ramadan kemarin. Kita ulang kembali kebahagiaan, kebersamaan kita setelah Ramadan ini. Maka kembali saya mengajak kepada jemaah sekalian, kita mulai berjanji kepada Allah akan menghidupkan khususnya yaitu sholat subuh berjemaah. Kita hidupkan kembali supaya masjid ini penuh dengan jemaah.
Dan dengan inilah cara Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kali ini, yaitu di masjidnya, dan menyatukan kita kembali secara ukhuwah di masjidnya ini. Dan semoga ukhuwah tidak hanya di dunia saja, tapi mudah-mudahan sampai ke akhirat insyaallah, sehingga kita sama-sama duduk tidak hanya di masjid di dunia ini, tapi kelak di surga ya Allah sama-sama kita duduk bersama penuh dengan kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayat. Ayat ini seringkali mungkin dibacakan apabila kita ada sebuah majlis yang temanya tentang ukhuwah Islami, yaitu persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim, dan sesama manusia lain. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, yang mukmin, yang iman kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala, ikhwah, yaitu satu saudara kita. Aslihu baina akhawaykum. Jika terjadi masalah di antaranya, maka kita harus jadi penengah. Kita harus memperbaikinya, kita harus mengingatkannya supaya islah, supaya baik kembali. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini Allah menjelaskan bahwasanya al-mu'min akhul mu'min. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesama saudara muslim seiman, ayo sama-sama kita eratkan kembali hubungan kita secara sosial, dan kemudian khususnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat ini sedikit akan saya sampaikan, kita sharing tentang nanti bagaimana ukhuwah, menjalin ukhuwah yang baik, menjalin ukhuwah yang selalu nanti endingnya kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat nanti sama-sama kita duduk di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalimat-kalimat ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada sebuah sejarah yang masya Allah. Apabila kita ingat dulu di masa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita flashback ke belakang ke 1450 tahun di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat, dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan ada sahabat yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang mana beliau, yaitu Sayyidina Bilal, bukan dari keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga dari kalangan Bani Hashim, tidak. Bahkan beliau pun juga tidak dilahirkan di kota Makkah. Namun apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalin hubungan bersama penduduk kota Madinah, bersama penduduk kota Makkah, beliau tidak pernah melihat status siapapun. Masya Allah, itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam anjuran hadis membangun silaturahim, ukhuwah itu dianjurkan dalam Islam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ketika mencintai Bilal bin Rabah, beliau tidak pernah melihat status beliau. Padahal Bilal bin Rabah adalah sahabat yang, mohon maaf, beliau adalah budak, hamba sahaya, yang setelahnya dibebaskan oleh Rasul.
budak yang disiksa oleh majikan, oleh apa namanya, ketuanya yang telah membeli Bilal. Jadi beliau itu orang miskin, masya Allah. Kalau Bapak Ibu tahu Bilal ini, masya Allah, dibilang ganteng tidak ganteng, beliau kulit hitam. Tapi Rasulullah tidak pernah melihat itu kepada para sahabatnya, bahkan kepada penduduk-penduduk kota manapun. Itulah Rasulullah. Rasulullah tidak menanyakan apa status, apa pangkatnya, kemudian punya apa, Bilal bin Rabah. Semua dirangkul oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat juga beliau mengatakan, Bilal ini adalah sahabat yang aku cintai. Karena Rasulullah pernah dihipnotis, pernah terhipnotis oleh suara Sayyidina Bilal dengan kalimat-kalimat, masya Allah, thayyibah, khususnya ketika beliau Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, masya Allah. Jadi Bilal bin Rabah ini mengumandangkan azan, suaranya sangat merdu sekali. Dan Rasulullah mengatakan, saya cinta kepada Bilal bin Rabah, saya terhipnotis hati saya kepada Bilal bin Rabah atas kemerduan suara azannya, masya Allah. Itulah Bilal. Dan kita pun, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita menjalin ukhuwah. Di sini ada tempat azan. Pertama di sini azan yang kita kenal Bapak Jamhari ya, Engkong. Masya Allah, beliau bukan warga kita, bukan duduk di klaster ini, tidak, di perumahan ini tidak. Tapi beliau di luar sana. Kenapa? Tapi beliau datang ke sini, azan. Dan akhirnya apa? Masyarakat kita kenal engkong mana gitu kan. Tidak ada sakit pun ditanya. Bahkan mungkin kalau tidak ada engkong kita, masya Allah, jam 4 mungkin tidak ada bunyi-bunyian di masjid. Tidak ada yang menyalakan salawat, tahrim dan lain sebagainya. Tapi itu dikenal. Jadi orang jadi cinta walaupun tidak kenal semuanya. Mana bapak itu yang biasa ada? Mana bapak itu yang menyalakan speaker masjid? Mana sholawatnya, mana tahrimnya, mau nggak ada, pasti dicari Pak. Itu bukti bahwasanya menjalin ukhuwah tidak hanya kita bertatap muka saja di masjid. Ini adalah salah satu bentuk kita menjalin ukhuwah Islam. Kemudian kita bertetangga, itu menjalin ukhuwah Islam. Menyapa ketemu di jalan, menjalin ukhuwah Islam. Kita ketemu saling bersalaman, itu adalah bentuk menjalin ukhuwah Islam. Bahkan mungkin kita bertemu di hari Minggu, kerja bakti, membersihkan masjid, lingkungan kita, itu adalah hubungan ukhuwah Islam. Jadi tidak hanya bentuk kita harus duduk makan, kita harus duduk di masjid, tapi alhamdulillah apabila kita menjalin ukhuwah Islamiyah di satu majelis, itu masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Dan kemudian kembali lagi ke kisah tadi, Bilal bin Rabah. Itu apabila kita samakan kisahnya dengan azan, seorang azan masjid di Masjid Al-Hijrah ini, masya Allah, itu pun sama. Sama statusnya. Beliau bukan orang sini, tapi kita mencintai beliau. Walaupun mungkin, ya Bapak Ibu, suara engkong tidak sebagus Bilal, gitu. Tidak semerdu Bilal bin Rabah. Namun kan kita pasti mengharapkan kebaikan beliau. Gitu. Mana engkong jam 4 nggak ada. Apalagi kita ini diuji oleh Allah. Musim ini setelah Lebaran, masya Allah ya, mulai hujan kembali, masya Allah. Nggak tahu kemarin subuhnya datang semua apa enggak. Ya, hujan lebat. Nah ini sangat jadi tantangan bagi kita sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Allah. Kenapa begitu? Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwasanya sesungguhnya kualitas keimanan kita oleh Allah akan diuji pada saat adzan subuh tiba. Nah inilah, karena inilah penentu kita ini iman atau kita menjadi orang munafik. Nah, ini jelas Pak. Jadi perbedaan orang munafik dengan orang yang iman ini ada pada waktu subuh. Tapi yang enggak subuhan, yang tidak ke masjid, mohon maaf, jangan tersinggung. Berarti seorang munafik Pak Ustaz. Tidak.
Artinya apa? Subuh ini saking utamanya, saking utama. Kenapa begitu? Disamakan dengan orang munafik. Coba Bapak pasti bangun, saya yakin, ketika mendengar suara azan atau sholawat tahmid yang sudah dinyalakan di masjid jam 4, saya yakin Bapak Ibu itu bangun. Cuma apa? Kuping kita itu kayak sepoi-sepoi mendengar. Oh kayak azannya, oh iya, kita lagi subuh, nambah lagi 5 menit, 10 menit. Akhirnya apa? Bablas ke siang. Dan akhirnya apa? Ditambah lagi kritik hujan. Kayaknya gerimis hujan. Nah, disitulah mulai ujian yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas, ya sudah di rumah aja gitu. Ya sudah nambah nanti. Ini juga hari Sabtu, ini juga hari Minggu. Nah, disitulah setan mulai menggoda kita. Maka apa kata Nabi? Kalau kita ingin melihat keimanan seseorang, maka datanglah ke masjid di waktu subuh. Disitulah orang-orang yang kuat imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang yang tidak ke masjid subuh, bukan berarti orang yang telat subuhnya karena kesiangan itu adalah orang munafik. Tapi hati-hati apabila menjadi kebiasaan tidak pernah berjamaah subuh, tidak pernah sholat subuh kesiangan terus, maka hati-hati Bapak Ibu ya. Inilah pengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hidupkan kembali mulai besok subuh kita penuhi kembali masjid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah lain sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu membangun ukhuwah Islamiyah itu biasanya tidak akan melihat pertama tadi status dari mana dan siapa dia. Yang ingin saya sampaikan adalah dari kisah sahabat ini adalah penanaman cinta. Orang itu kalau sudah cinta, bersahabat, menjalin ukhuwah Islamiyah, insya Allah saya yakin ketika dia ada masalah biasanya cepat legowo, cepat memaafkan. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Namanya juga manusia, Pak. Menjalin hubungan ini tidak selalu baik. Ya jemaah sekalian, apalagi kita ini yang mungkin lagi berjuang sama-sama ingin menjadi orang baik, maka itu perjuangan. Jadi kita jangan melihat negatifnya dulu, kita positifnya dulu. Jadi ketika membangun kebaikan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada jemaah yang ada di sini, ayo kita bangun. Masalah gesekan, ada masalah sedikit itu hal biasa. Anggaplah itu adalah bumbu-bumbu kenikmatan ukhuwah kita. Kita hidup bersosial ini, ya bapak-bapak sekalian, pasti yang namanya masalah itu ada, tidak mungkin. Bahkan dalam keluarga, suami istri ada kadang kita tersinggung, ada masalah, berantem gitu kan. Bahkan mohon maaf, naudzubillah, sampai kadang ya dalam keluarga terjadi masalah besar gitu kan. Akhirnya tidak lagi kita kembali bersama. Itu naudzubillah kita. Namun kita ini jadikan pelajaran bahwasanya membangun ukhuwah Islamiyah harus dimulai dengan hati yang tulus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hati yang munafik. Itu bahaya. Kalau ingat kepada perjalanan Rasul dulu, banyak seorang sahabat yang mengaku cinta kepada Rasul, namun di balik itu dia munafik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat yang keempat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah kalangan bukan keluarga Rasul, namun beliau begitu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, begitu cinta kepada perjuangan Rasulullah dalam menunjukkan betapa hebatnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tiba di kota Madinah ketika beliau diperintahkan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Pada saat beliau dikepung oleh kufar Quraisy Makkah di kota Makkah, yaitu di rumah beliau yang saat ini disebut Maulidun Nabi. Beliau Abu Bakar As-Siddiq siap menemani Rasulullah sampai titik darah penghabisan.
Bahkan ini nyawa taruhannya. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang itu sudah cinta, sudah membangun persahabatan dengan Rasulullah, Masya Allah. Beliau bahkan jangankan hartanya, bahkan nyawanya pun diserahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani Rasulullah dari mulai kota Mekah menuju Wazur, tempat persembunyian beliau, sampai beliau tiba di kota Madinah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, siapa lagi yang begitu cinta kepada Rasul? Yaitu Sayyidina Ali, sepupu beliau, Ali karramallahu wajhahu. Ketika Rasulullah dikepung, siapakah yang menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW? Yaitu Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Beliau, Bapak Ibu, ketika Rasulullah dalam status pokoknya Rasulullah status sudah menegangkan. Artinya Rasulullah nggak bakal hidup kembali karena rumah beliau sudah dikepung. Dan akhirnya apa? Yang menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW yang siap mati, siap diambil nyawanya, yaitu sahabat beliau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Bayangkan Bapak, kita punya sahabat. Anggaplah bapak-bapak di sini kenal dengan yang di sebelah sana. Saking cintanya, bapak punya masalah, punya satu masalah. Kemudian yang sebelah sini masalahnya berat sekali, sudah mau ikut banding ke hakim dan lain sebagainya, namun tidak menang. Tetap bapak akan dihukum mati, ditembak mati misalnya. Kemudian sahabat yang sebelah sini saking cintanya bilang, saya siap menggantikan. Apabila kamu dikisos, apabila kamu dihukum mati, ditembak mati, saya siap bertaruh nyawa paling depan. Masya Allah. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan Rasul dan Sayyidina Ali, bapak-bapak yang sebelah kanan saya ini siap nggak? Siap mati nggak? Oh siap ya. Oh ngangguknya bukan karena siap, tapi ngantuk. Siap mati Pak. Apabila sahabat kita, saudara kita sebelah kiri kita ini ada yang dihukum mati, Bapak siap menggantikan nyawanya? Oh, siap. Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ada tetangga kita meninggal dunia Pak, kita siap datang mengafaninya? Insya Allah siap. Itulah ukhuwah Islamiyah. Kadang ya mohon maaf, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, yang standby ustaznya saja kan? Kebanyakan ya itu saja. Nah ini kita bangun ukhuwah Islam. Ada tetangga saudara kita sakit, ada punya masalah apa, kita tanyakan. Tidak hanya tetangga ini bertetangga kita berukhuwah Islamiyah ini hanya pada saat bahagia. Kalau sakit kita doakan, kalau punya masalah kita tanyakan. Ya kalau punya hutang misalkan, Bapak kayaknya ruwet yang mukanya punya hutang nggak ya? Saya bisa membantu mungkin. Nah itu sangat baik sekali. Namun kayaknya berat ya kalau urusan hutang Pak ya. Kalau boleh begitu saya juga akan curhat kepada Bapak, akan menyampaikan masalah saya punya hutang banyak. Itu Masya Allah ya. Itu saudara yang hebat lahir dan batin. Maka itulah letak persaudaraan kita. Sama saya seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Beliau ketika Rasulullah mau dibunuh dan siap menggantikan tempat tidurnya, Masya Allah, beliau luar biasa. Bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Tapi beliau siap, tidak pernah mengatakan tidak ya Rasulullah. Jadi bagi-bagi tugas. Ali yang menggantikan tempat tidurnya, yang menemani dalam perjalanan menuju Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hebat lagi Pak? Yang dulu ditakuti di kota Madinah, di kota Makkah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau walaupun Masya Allah watak beliau keras sekali, siapa yang tidak takut kepada Umar bin Khattab? Namun yang beliau takuti hanya satu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cuma takut kepada Rasulullah. Sehebat apapun, sebesar apapun, setajam apapun pedang beliau, tapi kalau sudah melihat Rasulullah lemas saja, tidak berdaya depan Rasulullah SAW.
Beliau ada satu sahabat yang ditakuti, bukan ditakuti, malu, kata Sayyidina Umar dalam satu riwayat. Beliau mengatakan, saya itu paling malu kepada sahabat Rasulullah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar, Masya Allah, beliau lemah lembut, santai, slow, tenang. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Rasulullah wafat, saat itu ada pemilihan siapa yang akan menggantikan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Maka disitulah di kota Madinah, sahabat Ansor, kemudian sahabat Muhajirin, semua dikumpulkan untuk memilih siapa kandidat terbaik dari salah satu sahabat yang empat. Siapa yang diusung oleh Umar bin Khattab? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, saking menghormati beliau. Masya Allah. Jadi itulah kita ini walaupun keras kadang, belum tentu Pak, belum tentu tidak lembut hatinya. Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sebetulnya cinta, kerasnya itu ada maksud di dalamnya. Itu apa? Hanya ingin mengajak supaya sahabat dan saudara yang lain itu menjadi orang baik. Coba kita hidup di masa Umar bin Khattab. Di Safir ini tidak ada yang sholat subuh. Saya rasa sudah mati semua, dipenggal oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi untungnya tidak ada Umar bin Khattab di sini. Tidak ke masjid pun aman. Pak RT memanggil mungkin ya, memanggil semua. Pak Hadi mungkin memanggil minggu ini ya, kita ada namanya kerja bakti misalnya, yang hadir cuma 3, 5, bahkan kalau kita lihat di datanya itu, di data RT itu ada 40 kakak, tapi yang hadir 5, 10 itu ketua RT-nya baik gitu kan, mau hadir maupun tidak gitu kan, tapi yang penting beliau mengajak. Itulah hebatnya kita hidup bukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita hidup di masa Umar bin Khattab, orang yang mengganggu Rasulullah, yang memfitnah Rasulullah, yang apa namanya, yang mengejek agama Islam, mungkin sudah tamat riwayatnya. Namun alhamdulillah, bersyukurlah kita hidup pada saat ini. Alhamdulillah kita hanya ingin sadar pada diri hati masing-masing. Ayo kita hidupkan kembali hati kita menjadi orang yang baik. Kita mengambil ibrah daripada kisah ini supaya apa? Supaya hubungan persaudaraan kita tetap baik, tetap karena Allah, tidak lagi tergoda dengan gesekan-gesekan syaitan, tidak lagi apa namanya terpancing dengan omongan-omongan negatif. Kita bangun supaya apa? Supaya kita ini hidup nyaman, bahagia, karena kita tidak akan hidup seterusnya. Sebelum mati kita ada namanya sakit. Karena kalau kita sakit ini, yang akan menengok, yang akan mendoakan, yang akan membantu kita itu satu, yaitu tetangga kita, saudara kita. Tidak ada yang lain. Sangat tidak ada yang lain. Makanya Allah menekankan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Kita saling bergandengan tangan, kita saling mendoakan, kita satukan. Selain keimanan, kecintaan kita satukan. Supaya apa? Supaya nanti hidup ini lebih nikmat lagi, lebih bahagia lagi. Akhirnya apa? Ketika bahagia, nikmat, tidak ada lagi yang namanya dosa, tidak ada lagi namanya gesekan-gesekan sekecil apapun, tidak ada lagi namanya pikiran negatif, semua positif. Maka insya Allah, Allah sudah siapkan kepada kita nanti ketika kita kembali, ketika kita meninggal dunia, insya Allah kita sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hidup ini, sekali lagi Bapak Ibu jemaah sekalian, ayo sama-sama kita bangun sosial kita. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, diberikan hidup oleh Allah, kita bangun kembali, lebih erat lagi, lebih cinta lagi. Ketemu Pak, tidak usah muluk-muluk ya. Kita ketemu RT kita, warga kita, tetangga kita, nggak usah ngasih nasi, nggak usah ngasih duit, cukup dengan senyum dan salam. Assalamualaikum. Cukup, adem. Jangan kita pernah cuekin. Makanya afsus syalam. Ayo kita hidupkan salam. Salam saja, assalamualaikum. Nggak usah gengsi untuk mengucapkan salam. Kadang kita ini bukan tidak kenal, kenal.
Cuma ketemu di mana kadang ngumpet, takut untuk mengucapkan salam, apalagi menyapa. Mau mengucapkan salam aja susah. Nah, itu kita bangun itu. Ketemu, gimana Pak? Sehat? Kok Bapak pagi ini tidak kemana-mana? Kemana? Siapa tahu ada masalah. Oh iya Pak, istri saya sakit, makanya saya tidak masuk kantor. Anak saya sakit. Dan kita jadi, apa ya, jadi penerus nanti di grup. Mohon maaf Bapak-Bapak, kita doakan anak Bapak ini dalam keadaan sakit, istrinya. Kan jadi tahu tetangga yang lain. Oh iya, kita doakan mudah-mudahan sehat. Kita sapa. Jangan pernah Pak, ya mohon maaf. Kadang saya pribadi melihat, bukan tidak kenal. Ada seseorang saudara kita yang kenal. Jangankan nyapa, di sebelahnya bingung. Nyapa, senyum tidak. Dan saya pun bingung. Ada masalah apa? Nah itu hal seperti itu kita buang. Jangan sampai terjadi kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Karena itu hal tidak baik. Itu sifat apa? Sifat dengki, sifat tidak baik kepada seseorang. Kadang tidak tahu permasalahannya, kita ikut-ikutan punya masalah. Itu naudzubillah min dzalik. Jauhkan dari sifat seperti itu, karena sifat itu nantinya kita tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan baunya, masuk aja tidak bakal. Karena yang paling ditutup pintu itu paling lama nanti. Paling terakhir adalah orang yang dengki, sehingga dia mati pun belum minta maaf kepada saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang paling sakral hidupnya. Kalau Allah lah memaafkan kita, namun apabila si manusia tadi belum memaafkan, itu bisa jadi kita mati dalam keadaan su'il khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka saya ingin mengajak khususnya saya pribadi di bulan Syawal ini, setelah Lebaran ini, mungkin ada yang belum ketemu salaman dan belum menyapa. Sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maafnya dibukakan pintu seluas-luasnya. Mungkin ada kalimat, ada kata yang mungkin menyakiti, tersinggung dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalaulah Bapak jujur, saya 1 menit saja mengatakan, mungkin di sini status DKM saat ini kepengurusan saya sebagai ketua. Ketua ini kan cuma status. Sebetulnya ketua DKM ini semua, bukan saya. Ini hanya status saja di kepengurusan. Ketua Muhammad Yasin. Tapi sebetulnya kita sama-sama bekerja ingin membangun, memakmurkan masjid. Ini semua ketua. Makanya saya sangat menghormati sekali apabila menyuruh bapak-bapak di grup, mungkin ada kata-kata apa agak ini. Tidak ada lain, hanya supaya semangat. Tidak ada lain, supaya semangat, supaya hidup, supaya sama-sama membangun, ngasih ide-ide berlian untuk membangun masjid ini supaya masjid ini lebih baik. Tidak ada ingin memiliki, tidak ada apa. Lebih banyak pekerjaan yang lain ketimbang kita hanya ingin jadi orang nomor satu misalnya. Tidak. Ayo kita sama-sama bangun, sama-sama mengingatkan, ya khususnya para penasehat nih, mohon izin kepada pengasepuh kita, Abah Supama, RT kita, RT 1, 2, 3, 4, ya, Pak Juanda, mohon izin, Pak Hadi juga, semuanya yang telah hadir di tempat ini, ya, sesepuh-sesepuh kita, ya, ini saya mohon, ayo kita ingatkan apabila ada yang salah. Siapapun itu, ingatkan. Ada yang bandel, ada yang ngeyel. Kalau perlu datangi, ingatkan. Supaya apa? Supaya kita ini hidup lebih rukun lagi, masjid lebih maju lagi. Tetangga kita yang dulunya ke masjid, jadi tidak ke masjid lagi, kita ingatkan kembali. Ayo kapan lagi kita menghidupkan masjid. Ayo sama-sama kita hidupkan masjid. Itu pahala insya Allah untuk kita semua. Maka sekali lagi ayo saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, Bismillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kita satukan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Kita rukun kembali, kita jadi paguyuban warga Safir yang indah, yang sehat. Apabila ada yang sakit kita datangi, kita tengok. Apabila ada yang meninggal dunia di antara keluarga kita datangi, kita hibur mereka supaya jauh lebih baik.
Masjid adalah sentral tempat di mana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Namun masjid ini sekali lagi tidak hanya untuk ibadah saja, tapi untuk kenyamanan, untuk ketenangan hati, untuk curhat sesama-sama tentang hukum, tentang segala masalah. Kita datang ke masjid, insya Allah semua pengurus masjid akan memberikan solusi yang indah dan nyaman, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengawal kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil ibrah kebaikan, membangun ukhuwah Islamiyah lebih baik lagi sesuai apa ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sams, wa nafsin wa ma sawwaha. Ayo, jiwa hati kita bangun karena Allah. Jiwa hati kita bangun, sosial kita hablum minallah wa hablum minan nas, supaya nanti kita ketika bahagia insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti ketika husnul khatimah sama-sama kita matinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sama-sama kita tutup dengan doa sebelum kita beranjak dari tempat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات، وتطهرنا يا الله بها جميع السيئات، وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini ya Allah kami berkumpul bersama saudara kami warga Safir, ya Allah, berikanlah beliau-beliau ya Allah kesehatan, ya Allah. Jika ada yang sakit, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah beliau-beliau ya Allah keberkahan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, sakinah mawaddah dalam keluarganya. Berikanlah beliau-beliau ya Allah putra-putrinya menjadi putra yang soleh, solehah, putra-putri yang sukses kelak membanggakan agamamu dan warganya, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba mohon kepadamu ya Allah pagi ini, satukan hati kami dalam ukhuwah Islamiyah. Berikanlah kami ya Allah perjalanan hidup yang penuh kenikmatan, kebahagiaan, penuh makna dalam hidup kami ya Allah, sehingga kami kelak pulang kepadamu dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan masuk surga bersama sahabat dan orang-orang soleh lainnya, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba mohon ya Allah, jika ada kesalahan di antara kami, kesilafan dari antara kami, baik kata maupun tingkah laku, maafkanlah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah umur kami yang berkah, berikanlah umur kami yang panjang, sehingga ya Allah umur kami bisa kami gunakan kepada kebaikan, ya Allah, bukan sebaliknya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah sekali lagi rezeki kami, ya Allah. Jika ada antara saudara kami saat ini, ya Allah, mengalami ya Allah kesulitan dalam masalah ekonomi, ya Allah, maka berikanlah kemudahan, ya Allah. Datangkanlah rezeki-rezeki yang halal dan barokah, ya Allah, sehingga semuanya dapat mengalami kebahagiaan yang penuh dengan keberkahan, ya Allah, ya Rahim. Allahumma ya Allah, ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana nasalil hal, bihawlika wa quwwatika ya aziz ya mutan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.